Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjuruna fi zumratihim ila afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah pembukaan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Terus wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus wa ba'du. Ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala Rasulillah. Setelah pembahasan tentang bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat atas Rasulullah, fayaqulul fakir rahmati rabbih. Maka berkata seorang yang lemah, seorang yang fakir, seorang yang sangat membutuhkan kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khabir, yang zat yang maha waspada, zat yang maha terjaga. Al-Alim bi bawatinil umur, maknanya zat yang khabir itu adalah zat yang mengetahui tentang inti segala perkara. Al-Basir ay alladzi yabsuru ma tahta tsara. Makna basir
khabirun basir. Apa basir? Basir bermakna zat yang melihat semua yang ada di bawah permukaan bumi. Ma tahta thara wa mudrikil mubsirati hala wujudiha, dan mendapatkan yang nampak ketika ada dalam wujudnya. Artinya basir bermakna sifat apa? Makna wiyah. Allah bersifat khabir dan basir. Siapa itu yang berkata? Ibrahimu al-Bajuri, yaitu seorang syekh bernama Syekh Ibrahim al-Bajuri bin Muhammad. Nisbatun ilal Bajur baldatun min baladil Mesir. Bajuri itu salah satu nama kampung di kota Mesir. Jadi ini yang nulis kitab ini adalah orang Mesir, namanya Syekh Ibrahim al-Bajuri. Dzu taksir, yaitu orang yang tidak cermat. Wa huwa asy-syekhul ulama fil azhar, orang yang enggak pinter kata dia. Saya namanya adalah Syekh Ibrahim al-Bajuri, orang yang enggak pinter, padahal dikatakan dia adalah seorang syekh ulama di Al-Azhar. Sagallahu qabruhu birrahmati waridwan. Semoga kuburnya dilimpahi oleh Allah rahmat dan curahan keridhoannya. Kemudian talaba minni ba'dul ihwani aslahallahu li wa lahum al-hala wa syana. Telah meminta kepadaku sebagian saudaraku, yang mana semoga saya dan mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tingkah dan keadaan. An aktuba lahu risalatan, agar saya menuliskan sebuah risalah. Ai kitabatan shaghiratan latifatan, yaitu agar saya menuliskan sebuah kitab risalah yang kecil, yang mungil, yang ramping dan ringkas. Ai dhurifatan tashtamilu ar-risalatu ala sifatil maula, yang mana kitab tersebut muatannya berisi tentang penjelasan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama itu dari kurun ke kurun seperti itu. Artinya kurun yang terdahulu ada kitab tauhid, kemudian ganti generasi, mereka nggak paham sama kitab itu, maka ulama yang di zaman itu diminta untuk membuat kitab lagi yang lebih ringkas dari kitab yang sebelumnya, gitu loh. Terus ganti zaman lagi, demikian lagi, bikin kitab yang lebih ringkas lagi dari sebelumnya. Nah, sampai zaman kita yang sekarang ini kitab yang kita baca tentang ilmu tauhid, ini kitab yang sudah ringkasan. Makanya orang dulu itu pinter kemari tambah, ya, orang dulu pinter kalau kemari tambah goblok. Maka Nabi ngomong sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, kata Nabi. Isinya orang pinter, orang alim, orang hebat. Itu zaman Nabi, kata Nabi. Terus setelah
zamanku, yang terbaik lagi setelahku, terus setelahnya lagi. Jadi zaman Nabi zaman terbaik, turun ke kurun berikutnya, turun ke kurun berikutnya, sampai kepada kira sudah berapa kurun turunnya, turun. Artinya zaman itu, memangnya zaman itu rata-rata orang Islam itu penghafal Quran. Zaman itu rata-rata orang Islam penghafal hadisnya Nabi. Sekarang ada. Berarti meningkat atau menurun? Itu keadaannya begitu selalu. Jadi pantas kalau orang-orang itu pada mendatangi Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan meminta beliau untuk membuat sebuah kitab yang ringkas. Kan dia ngomong, tolong bikinkan saya kitab yang kecil, mungil, ramping, ringkas. Kan repot. Udah kecil, mungil, ramping. Artinya kalau dulu kitab itu besar-besar, kalau membawa itu harus dipeluk. Mereka minta apa? Tolong bikinin saya buku saku yang bisa saya kantongin, saya bawa kecil, nggak usah. Itu loh maksudnya. Maka dibikinkanlah oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri sebuah kitab yang isinya atau muatannya berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, athabitati lahu wa salibati anhu ma la yaliku bihi. Ya, ini sifat-sifat yang menetapkan Allah dan meniadakan segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adradiha, dan juga akan berisi tentang lawan-lawannya dari sifat-sifat Allah. Munafiha, yaitu sifat-sifat yang ditiadakan, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi lawannya sifat yang wajib. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan juga apa-apa yang jaiz bagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alama yajibu fi haqqir rusul, dan juga sesuatu yang wajib pada haknya para rasul. Wa ma yastahilu, dan juga apa yang mustahil bagi para rasul. Wa ma yajuzu, dan juga apa-apa yang jaiz bagi para rasul. Jadi ini kitabnya kitab apa namanya? Kitab Tauhid, yang isinya berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihimu salatu wassalam. Fal wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu. Maka setelah diceritakan tentang bagaimana beliau diminta untuk membuatkan sebuah kitab yang isinya tentang kitab Tauhid, yang berisi tentang penjelasan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, maka fa'ajabtuhu ba'dul ihwani, maka aku mengabulkannya. Nah, kalau nggak dikabulkan bagaimana? Artinya yang bisa meringkas kitab-kitabnya ulama itu siapa? Ya ulama lagi. Kalau nggak ulama dia nggak bisa meringkas. Artinya ada bagian kitab yang tebal. Ketika mau diringkas, maka dia harus tahu bagian-bagian terpentingnya yang mana. Maka
bisa diambil yang terpentingnya, dibikin buku yang lebih kecil dan disampaikan lagi pada yang lainnya. Maka Imam Ibrahim Al-Bajuri mengabulkan permintaan santri-santrinya agar diberikan kitab yang ringkas, mungil, tapi isinya padat. Faqultu wabillahi taufik, maka aku berkata, memohon kepada Allah hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan khalqut ta'ah. Berharap Allah lah yang menjadi penolong beliau untuk bisa menyelesaikan tugas. Itu isinya menuliskan kitab tauhid. Jadi ini penting, setiap zaman itu harus orang-orang itu bisa memahami tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena ini jadi bagian penting di dalam agama. Di dalam kehidupan adat, kehidupan sehari-hari itu ada dalam hidup kita ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang tidak pokok. Ya, pohon itu ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok yang mana? Batangnya. Cabang yang mana? Ranting, daun itu cabang. Ya. Nah, yang penting yang mananya? Batangnya apa? Artinya pokok itu mestinya lebih penting. Kenapa? Tanpa pokok tidak akan keluar cabang. Ya. Jadi karena ada pokoknya maka akan ada cabangnya. Begitu pula di dalam agama. Dalam agama itu ada kewajiban yang pokok, ada pula kewajiban yang cabang. Kewajiban pokoknya apa dalam agama? Ya ini, mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifat para Rasul. Ini kewajiban pokok. Nah, kewajiban cabangnya mana? Sholat, puasa. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa sholat, tidak akan berpahala sholat kamu kalau kamu nggak punya pokok keimanan kepada Allah. Ada orang tahu-tahu pengen haji, ada orang tahu-tahu pengen sholat, pengen puasa, atau ada orang tahu-tahu ikut kamu wudhu. Kamu lihat kamu wudhu, dia wudhu. Lihat kamu sholat, dia sholat. Tapi nggak diberi pahala sholat. Kenapa? Dia mau mengerjakan sesuatu yang cabang tapi belum punya pokok, mana bisa. Orang itu ada lemburan. Lemburan itu namanya apa? Cabang. Pokoknya apa? Kerjanya dulu pokoknya itu pegawai tetap dulu namanya pokok. Adapun lemburan, nah itu namanya apa? Cabang. Bisa nggak? Saya mau ambil lemburnya aja, nggak usah kerja gitu. Jadi harus pokoknya dulu dimiliki, baru bisa menimbulkan cabang, gitu loh. Jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini dimintain tolong bagaimana membuat pokok agama yang ringkes, gitu loh. Biar saya tahu kalau saya sudah ngerjain ini semua, saya telah mendirikan pokoknya agama. Jangan orang itu sekarang sudah nggak paham lagi mana pokok agama, mana cabang agama. Sekarang orang nggak paham. Coba kamu tanya di luar, orang Islam itu yang kayak apa? Atau wajahnya Islam itu yang kayak apa?
Atau ahli sunnah itu yang kayak apa? Orang nggak paham. Dikira oh ahli sunnah itu yang tahlilan, namanya ahli sunnah. Kalau subuh pakai kunut itu ahli sunnah. Maulidan itu, ziarah kubur itu. Orang tahunya cabang-cabang itu menjadi pokok. Dikira itu pokoknya ahli sunnah, padahal itu bukan pokok ahli sunnah. Hingga orang sekarang nggak ngerti mana yang pokok, mana yang cabang. Makanya kita harus kaji ini untuk anak-anak kita agar kita tahu mana sih pokoknya agama itu yang mana, terus cabangnya agama yang mana. Kalau pokok itu nggak menimbulkan cabang, nggak masalah, yang penting sudah ada pokoknya. Nah kalau kamu kok tiap hari ngerjainnya cabangnya aja, tapi pokoknya, lah mana kamu disebut orang Islam dari mana? Itulah maksudnya. Jadi kamu biar jelas. Jadi yang jadi pokok agama itu bukan kamu sholat, bukan kamu puasa, itu bukan pokoknya agama. Tahajud kalau malam, duha, saya sudah beragama. Itu belum beragama. Orang beragama itu ini, mengimani Allah dengan benar, mengimani Nabi dengan benar, rukun-rukun iman dikerjakan semua dengan benar. Itu namanya punya pokok agama. Dan pokok agama ini yang dibangun oleh semua nabi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokok agamanya sama. Nggak ada beda, nggak ada. Sejak zaman Nabi Adam yang dibawa apa? La ilaha illallah Adam Rasulullah. Itu yang dibawa. Bagaimana mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengimani nabinya Allah. Itu pokoknya. Adapun cabangnya antara nabi yang satu dengan nabi yang lain boleh saja berbeda, nggak harus sama. Cabangnya boleh saja berbeda. Apa contohnya? Zaman Nabi Musa sholatnya 50 kali. Zaman kita 5 kali. Boleh beda, itu cabangnya. Zaman Nabi Musa ada puasa, zaman kita ada puasa. Zaman itu ada sunat, sekarang ada sunat. Sebelumnya lagi belum ada sunat. Diberitakan sunat itu mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haji itu juga ada diperintahkan, zakat juga diperintahkan, tapi bagian dari cabang-cabang agama yang boleh berbeda-beda, tapi pokoknya satu. Maka yang dituliskan oleh Imam Baijuri ini adalah pokok agama, intinya agama, atau disebut dasarnya agama, gitu loh. Jadi kalau kamu kok nggak ngerti ini, berarti beragama kamu tanpa dasar. Kamu nggak ngerti intinya agama. Berarti kelihatannya kamu rame-rame ke sana, ke sini. Benderanya tinggi-tinggi, wah bendera. Tanya agama itu apa? Ya ini begini, agama rame-rame begini. Wah agama kok rame-rame begini. Nggak ngerti intinya agama, nggak ngerti, gitu loh. Makanya penting kita kaji biar kita itu betul-betul paham, saya ini sudah beragama secara sepenuhnya atau baru ikut-ikutan beragama. Jangan sampai nanti sampai mati kita nganggap diri kita beragama, tapi kita dianggap oleh malaikat ini mah ikut-ikutan doang ini mah. Kamu tahu nggak orang ikut-ikutan itu? Contohnya kayak anak bawang, tahu nggak? Anak bawang itu kalau anak-anak lagi main-main, lari, dia ikut lari, ngumpet ikut ngumpet. Tanya, kamu jadi apa? Nggak ngerti saya.
Pokoknya sono lari ikut lari. Tanya, kamu lari kenapa? Gak ngerti juga, pokoknya lari ikut lari. Yang sono lari ikut lari, ngumpet ikut ngumpet. Ini gak ngerti ngumpet mau ngapain, lari mau ngapain, gak ngerti. Namanya apa? Anak bawah. Jadi jangan sampai beragamanya kita itu seperti anak bawah, ikut-ikutan tapi nggak ngerti ini mau ngapain, ini nggak ngerti saya kemana ini. Artinya nggak ngerti pada pokoknya agama, pada intinya agama. Ya. Ini biar jelas, biar kita paham betul bahwa kita sedang ngaji tentang sesuatu yang sangat penting, yang menjadi intinya agama, yang menjadi pokoknya agama, yang jadi dasarnya agama. Tanpa ini kamu tidak disebut beragama. Kenapa kok nggak disebut beragama? Karena nggak ada pokoknya, karena nggak ada tubuhnya, nggak ada batangnya, begitu loh. Kemudian yajibu ala mukallafin, maka diwajibkan kepada tiap-tiap orang mukallaf. Mukallaf itu min dzakarin wa unsa, walau min awami wal abidi wal khatmi. Diwajibkan bagi orang-orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang laki-laki maupun perempuan, walaupun dia dari kalangan orang-orang awam, walaupun dia hamba sahaya, walaupun dia para pengabdi, ini disebut namanya mukallaf. Jadi orang yang akil, baligh, selamat salah satu panca indera pendengaran atau penglihatan, kemudian mendapatkan berita. Ini isinya mukallaf 4 ini. Apa? Akil, baligh, selamat salah satu penglihatan atau pendengarannya, kemudian mendapatkan berita. Ada orang sudah berakal, ada orang sudah baligh, tapi tinggalnya di dalam laut. Ya gimana orang mau ke sono tinggal dalam laut? Orang nggak bisa ke sana kan? Maka orang yang nggak bisa didatangi orang lain, maka dia bukan mukallaf. Kalau mati gimana? Kalau mati selamat. Selamat. Kenapa selamat? Nah, dia nggak ngerti mana perintah mana larangan. Ketika dia mau dihukum, kamu neraka. Nah, saya neraka kenapa ya Allah? Kamu nggak beriman. Nah, yang nyuruh iman siapa ya Allah? Saya nyuruh kamu iman. Nggak ada yang datang ke tempat saya ya Allah. Oh begitu. Nah, itu gimana? Bebas. Orang-orang dulu, zamannya nabi-nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi itu nanti ketika di akhirat, ketika disidang di hadapannya Allah, tanya, panggil seorang nabi, nih kaum kamu, betul kamu sudah dakwah sama mereka? Betul ya Allah. Kaumnya ditanya, betul kamu dapat berita dari dia? Enggak ya Allah. Kurang ajar kan? Jadi dia untuk menolak dihukum, saya nggak dengar berita apa-apa ya Allah. Kalau saya dengar, ya pasti saya iman ya Allah. Masa saya nggak iman? Nabinya bohong ini ya Allah, belum pernah ke tempat saya, ngomongnya pernah ke tempat saya. Itu kaum pada masa itu ngakunya begitu. Sehingga mereka ngaku kalau dirinya tidak pernah mendapatkan berita. Padahal para nabi
tidak henti-hentinya berdakwah kepada kaumnya, tidak putus-putus. Tapi banyak kaumnya yang mengingkari Nabi, hingga sampai nanti di akhirat pun mereka masih mengingkari kalau Nabi itu pernah datang kepada mereka. Tapi Nabi kan punya saksi. Ya, Nabi punya saksi. Siapa saksinya? Saksinya kalau Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Hud, mereka itu sudah menyampaikan berita kepada umatnya. Saksinya siapa? Siapa saksinya? Saksinya siapa? Hah? Saksinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Padahal Nabi Muhammad lahirnya belakangan. Kok bisa jadi saksi orang yang duluan? Gimana caranya? Bahwa para nabi itu bagaikan rantai. Rantai di atas terikat, bawah terikat lagi. Ya. Kalau yang paling bawah ini masih nyantel, berarti apa ini? Hah? Berarti semua masih bersambung ke atas, gitu loh. Jadi buktinya saya sudah menyampaikan, ya Allah, buktinya agama ini terus berjalan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nggak menyampaikan berita ini, maka tidak akan ada orang yang berikutnya bisa tahu berita ini. Terus bersambung begitu. Maka dikatakan Rasulullah itu menjadi saksi untuk orang-orang yang terdahulu. Bahwa agama Nabi Muhammad SAW adalah agama penutup dari nabi-nabi yang terdahulu. Jadi jangan dianggap agama ini agama baru. Nggak ada agama baru, nggak ada. Agama Islam, agama yang telah dibawa oleh orang-orang sebelumnya yang terus bersambung sampai ke kita sekarang ini. Maka dikatakan bagaikan rantai terus bersambung ke bawah. Kalau bawahnya masih nyantel berarti masih terhubung. Kalau sudah lepas, ya berarti sudah nggak ada sambungan. Gitu loh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi bahwa nabi-nabi sebelumnya adalah orang-orang yang menyampaikan berita kepada kaumnya. Jadi mereka nggak bisa bohong lagi. Jadi wajib ala kulli mukallafin wujuban ainan, wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Nah, wajib kifayah itu apa? Wajib sholat mayat, contohnya wajib yang cukup dilakukan oleh sebagian orang, namanya wajib kifayah. Kalau wajib ain harus tiap-tiap orang. Wajib kifayah contohnya apa? Sholat mayit, apalagi? Mandiin mayit. Kalau mandiin mayit itu wajib ain, gimana? Mayitnya bonyok dong. Kroyokin tiap orang mandiin, gosok lagi. Gosok kapan nguburnya kalau begitu, bonyok mayitnya. Untungnya fardu kifayah, ya cukup satu orang yang mandiin, menggugurkan semua. Lah kalau kayak sekarang nggak dimandiin gimana? Corona nggak dimandiin gimana? Dosa semuanya. Kamu kira ada orang mati satu dikubur nggak dimandiin,
orang Islam di situ dosa semua. Makanya kita ngotot untuk dimandiin. Kenapa? Itu tanggung jawab kita sebagai muslim semuanya. Kewajiban kita kepada seorang muslim yang mati itu memandikan, mengafankan, menyolatkan, menguburkan. Kewajibannya begitu. Ini jangan dianggap sepele. Pokok itu enggak disolati enggak apa-apa, Bib. Enggak apa-apa. Bukan penyakit, Bib. Zaman itu di Mesir terjadi yang namanya penyakit taun. Taun itu penyakit yang lebih parah, cacar yang lebih parah dari sekarang. Orang yang kena mati, malamnya kena, paginya mati, paginya kena, sorenya mati. Sekarang kan nggak mati, artinya dia mati karena kena penyakit yang lain. Kalau taun enggak, kena taun itu mati langsung dan menular bahaya. Tapi pada masa itu orang yang mati kena taun ya dimandikan, ya disolatkan. Tapi itu kewajiban, gitu loh. Jangan dianggap ini kan corona pokoknya. Mau cara nyolatinya kayak apa? Yang penting ada yang nyolatin. Itu menggugurkan kewajiban semuanya. Makanya pihak rumah sakit harusnya menyiapkan orang yang bagian mandiin mayit. Caranya gimana? Ya cara kamu sudah atur saja pokoknya. Mau kamu pakainya helm kayak, mau pakai astronot kayak, yang penting mayit diman. Kalau kamu nggak bisa, panggil orang kampung untuk mandiin. Begitu dong. Kenapa? Itu kewajiban. Kadang mereka nggak ada duitnya, nggak ada, langsung tanam aja kelamaan. Kadang dibuka masih pakai daster, kan kurang ajar. Dibuka masih pakai sarung. Ini diapain doang di rumah sakit? Udah saya mandiin, Pak. Mandi tayamum. Gimana sih? Jadi ada wajib kifayah, ada wajib ain. Diwajibkan secara farzu ain. Apa kewajibannya? Ayya'rifa, agar mereka itu mengetahui ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Agar mereka mengetahui apa yang wajib bagi haknya Allah, apa yang mustahil bagi haknya Allah, dan apa yang jaiz bagi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya apa? Fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan. Oh, kalau satu orang sudah paham wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, udah yang lain gugur. Enggak begitu. Tiap-tiap individu harus tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Kalau saya nggak tahu gimana? Kalau ada orang Islam yang sampai nggak tahu ini gimana? Nggak tahu apa yang wajib bagi Allah, nggak tahu apa yang mustahil bagi Allah, nggak tahu apa yang jaiz bagi Allah, maka ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Dia nggak punya pokok agama, dia nggak punya tubuh, dia nggak punya inti agama. Walaupun dia sholat, dia puasa, kafir. Kenapa? Yang kamu sholati siapa? Yang kamu ibadahi siapa? Yang kamu sembah siapa? Kamu nggak kenal. Itu satu pendapat kafir. Satu pendapat lagi mengatakan dosa besar. Mending ringan nih. Dosa itu ringan. Kena kartu kuning itu ringan, yang berat. Nah begitu. Maka ada yang menganggap orang yang nggak tahu ini kartu merah, ada yang menganggap kena kartu kuning. Ikut mana kamu? Kuning aja lah gitu, yang gampang-gampang aja lah, Beb lah. Kartu merah berat, Beb, dikit main. Jadi ada yang
mewajibkan sampai kepada dalil yang ketat bahwa orang itu harus tahu, ada yang ada yang menganggapnya itu wajibnya wajib cabang. Ada yang memasukkan sebagai wajib pokok, ada yang memasukkan sebagai wajib cabang. Kalau wajib cabang itu kayak apa? Kayak sholat, puasa, zakat. Kalau saya nggak sholat gimana? Dosa. Kalau kamu nggak puasa, dosa. Kalau kamu nggak zakat, dosa. Gitu loh, nggak sampai kafir, nggak sampai kartu merah, cuman kena kartu kuning. Nah, ada ulama yang berpendapat tentang masalah ini. Sebagian mengatakan yang tidak paham ini kena kartu merah. Ada sebagian yang menganggap yang tidak paham ini kena kartu kuning. Ada lagi yang mengatakan nggak apa-apa, itu mah hanya kesempurnaan saja. Yang penting hatinya yakin, walaupun itu berita dari orang lain. Ada orang lain beritain, kamu yakin, keyakinan kamu tidak geser-geser sampai kamu mati, ya sudah nggak apa-apa. Ini pendapat yang lain lagi. Tapi mayoritas ulama memakai pendapat siapa yang nggak ngerti ini hukumnya kartu kuning. Makanya anak-anak kita sejak kecil sudah kita suruh ngapalin wujud kita bako. Kenapa? Karena ketika dia dewasa nanti dia sudah kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia nggak sampai pada derajat kena kartu kuning. Setidak-tidaknya dia masih bisa selamat di dalam beragama. Nanti kita akan jelaskan secara perinci satu persatu. Kemudian dari pendapat ini, kalau yang diwajibkan untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul yang menjadi pokok dalam agama, yang diwajibkan itu orang mukallaf. Berarti orang yang belum mukallaf gimana? Orang yang tidak termasuk mukallaf gimana? Bebas. Termasuk orang yang tidak berkewajiban. Tadi mukallaf ada berapa macam? Apa aja? Akil, balik, selamat pendengaran atau penglihatannya, terus mendapatkan berita. Kalau mereka nggak punya 4 ini, maka selamat. Kenapa? Karena mereka tidak punya alasan untuk dihukum, karena nggak kedatangan larangan, nggak ada pembawa berita, nggak ada yang menyebarkan agama, maka bebas. Kayak orang-orang di mana? Hutan, orang-orang primitif yang nggak pernah ketemu manusia lain, walaupun mereka itu nyembahnya batu, nyembahnya berhala, kata ulama mereka selamat. Alasannya apa? Alasannya Quran mengatakan, Allah berfirman, kami tidak akan mengazab suatu kaum
hingga kami mendatangkan utusan kepada kaum tersebut. Coba. Kami tidak akan menghukum suatu kaum hingga kami mengutus utusan kepada kaum tersebut. Jadi utusan-utusan yang diutus Allah itu masing-masing sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu, Nabi itu diutusnya hanya untuk satu kelompok. Yang Nabi yang diutus untuk kelompok semuanya itu hanya Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Sabdanya Nabi SAW. Karena Nabi, kata Rasul apa? Dulu para Nabi itu yub'atsu ila kaumin, diutus oleh Allah kepada suatu kaum. Adapun aku bi'istu ila kafatin nas. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ya kan? Di nabi-nabi sebelumnya diutus kamu sono, kamu sono, kamu sono. Contoh Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, dan Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Ibrahim kepada satu kaum lagi. Kemudian Nabi Lut diutus ke kaum Sodom, Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis di Sabah. Ini diutus pada kaum-kaum tertentu. Nah, sekarang kita tanya, yang ke Indonesia ada nggak? Ada nggak? Nabi yang ke Indonesia ada? Atau di Indonesia pernah muncul Nabi gitu dulu? Ada? Nggak. Kalau di Indonesia nggak ada nabi-nabi, terus moyang-moyang kita dulu yang di Indonesia itu ketika mati nggak beragama, hukumnya apa mereka? Selamat gitu dong. Fatrah. Mereka tidak termasuk mukallaf. Mereka tidak memenuhi 4 syarat tadi. Akil, baligh, mereka punya. Salamatul hisi, selamat panca indranya mereka punya, tapi berita mereka nggak dapat. Ketika berita ini nggak ada, mereka gimana statusnya? Ya, mau disalahkan bagaimana? Mau mereka nggak ada beritanya. Jadi yang berita itu, yang dapat berita itu, maka mereka lah yang mendapatkan perintah. Kalau nggak dapat berita, selamat. Walaupun berita itu bukan kiainya yang langsung ke sini, bukan. Tapi orang sini ada yang pernah keluar dan mendengar berita, maka dia harus kembali menyampaikan kepada kaumnya. Bukan cuman kiainya harus ke sini, bukan. Artinya ada orang kampung sini yang kemudian dia keluar mengunjungi suatu daerah. Di daerah itu ada ulama, ada kiai ngajar, dia dengar berita agama, maka dia harus pulang menyampaikan ke kaum. Kalau enggak bagaimana? Dia yang nanggung dosanya. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali mengutus utusannya kepada negara di dunia, seluruh raja di dunia diberi surat oleh Rasulullah. Diutus ke Eropa, ke Afrika, India, Cina, semua raja di dunia diberikan oleh Rasulullah surat. Siapa yang bawa? Para sahabatnya Rasulullah. Apa isinya? Dari Muhammad, utusan Allah. Kamu ikut saya, maka kamu selamat. Saya utusannya Allah, membawa berita kenabian, bla 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 bla, iman, takwa, hari akhir komplit.
sampaikan kepada kaummu. Kalau kamu nggak sampaikan, kamu yang tanggung jawab. Ini Rasul nggak terus nyampein ke orang satu-satu. Halo, wah kelamaan. Pinjam tua masjid. Halo, saya utusan. Didatengin rajanya mana? Nah, sini. Ini surat. Kalau dia kok nggak nyampein, maka dia tanggung jawab. Nah, ada satu raja di Eropa namanya Hercules. Orang sini nyebutnya Hercules, namanya padahal Heraklius. Sini nyebutnya Hercules. Raja Hercules ini kemudian diberikan surat oleh Rasulullah. Yang nganter suratnya ke sana Khalid bin Walid. Ketika diantar ke sana, bukan. Maka surat itu diterima dan dibaca. Maka sang utusan ini ditanya semua tentang ciri-ciri Rasulan. Itu Rasul yang nyampein berita ini itu seorang bangsawan apa rakyat jelata? Rakyat jelata. Dia orang kaya atau miskin? Miskin. Pengikutnya tambah hari tambah banyak apa berkurang? Tambah banyak. Pengikutnya rata-rata orang kaya atau miskin? Miskin. Terus ditanya ini satu persatu. Sampai kata dia apa? Ini Rasul ini. Ini betul-betul utusan Allah. Kebetulan dia itu beragama Nasrani. Hingga dia tahu betul berita tentang akan datangnya Nabi yang akhir dari kitab Injil. Maka setelah dia dapat berita itu, diumumkan ke kerajaannya. Kumpul semua kerajaan. Nah, telah datang Nabi terakhir untuk kita, membawa keselamatan, juru selamat. Kita semua harus mengikuti dia. Selesai dia nyampein, apa kata umatnya? Kaumnya apa? Wah, raja sialan ini. Raja sialan katanya. Masa kita sudah beragama bertahun-tahun suruh ganti agama, suruh pindah agama, nggak bener ente. Wah, di demo, wah ribut. Kata rajanya apa? Tenang, tenang, tenang. Saya cuman nguji kamu, katanya. Ternyata iman kalian masih kuat. Saya kira kalian sudah nggak kuat imannya. Bagus, bagus, bagus. Turun nangis rajanya. Artinya yang dia harapkan itu umatnya menyambut ajakannya, malah menolak ajakannya. Ada riwayat lain mengatakan kemudian Heraklius itu masuk Islam sembunyi sendirian. Dia mengatakan dia menolak dan tetap menjadi orang kafir. Tapi kerajaannya ketika menerima surat dari Rasulullah, suratnya Rasulullah itu disimpan oleh dia di suatu tempat yang sangat istimewa. Diberikan minyak, diberikan, dan sampai sekarang suratnya masih ada. Ketika disampaikan sama Rasulullah, maka Raja Heraklius mengirim upeti. Saya tidak bisa masuk Islam, tapi saya tunduk sama Islam. Hadiah untuk Nabi Muhammad. Disampaikan sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kerajaannya akan langgeng. Makanya Roma sampai sekarang kerajaannya terus langgeng terus. Kenapa? Ada jimat di sana. Apa jimatnya? Suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau boleh kamu minta coba. Ini orang kamu nggak masuk Islam, ngapain disimpan sini? Oh nggak bisa. Ini sampai sekarang disimpan suratnya sebagai sesuatu yang membanggakan untuk mereka. Ini diantaranya apa? Kalau tidak ada berita, maka hukumnya namanya apa? Fatroh. Fatroh itu asal kata dari fitri. Kamu ngertinya Idul Fitri doang ya? Kalau fitri ngerti, kalau fatroh nggak ngerti dia.
Fitri itu apa? Suci. Fatroh begitu. Artinya orang-orang yang bersih, yang suci dari kesalahan. Kenapa kok suci? Kenapa? Nggak ada yang bisa membuat dia salah, nggak ada. Termasuk orang fatroh siapa? Orang tuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada berita yang mengatakan, wah orang tuanya Nabi masuk neraka, ini perlu dikorok kupingnya itu, biar jelas, biar dia tahu betul. Banyak alasan untuk menisbatkan orang tua Nabi itu masuk surga. Apa alasan diantaranya? Orang tua Nabi meninggal sebelum Nabi menyampaikan agama Islam. Hingga orang tua Nabi berarti nggak mendapatkan berita. Maka orang tua Nabi dengan alasan itu, mereka dan kakek-kakek semuanya termasuk orang fatroh. Dan ahlil fatroh dia masuk surga. Yang kedua alasannya, Nabi SAW pernah memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau berkenan membangkitkan kedua orang tuaku. Kemudian oleh Allah dikabulkan doanya dan dibangkitkan lagi kedua orang tua Nabi. Terus disyahadatkan oleh Nabi dan masuk agama Islam dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan mukjizat atas pertolongan Allah. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada Allah menghidupkan kedua orang tuanya dan diislamkan, kemudian dimatikan lagi dalam keadaan beragama Islam. Jadi ini alasan kita mengimani, meyakini bahwa semua orang-orang yang terdahulu yang belum mendapatkan berita, termasuk orang tuanya Nabi, maka mereka semuanya orang yang fatroh dan mereka selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka dalam keadaan menyembah batu, menyembah berhala. Ini berita yang kita harus pegang, bahwa mereka itu tidak ada satu kesalahan. Apa alasannya? Alasannya banyak. Artinya ada di antara kesalahannya, apa alasannya? Bahwa Nabi yang satu dengan Nabi yang lain itu punya punya areal yang berbeda-beda. Enggak terus Nabi di sana perintahnya nyambung ke Nabi yang sini, enggak, berbeda-beda. Ada pula yang mengatakan sama. Artinya kalau Nabi Adam sudah menyampaikan la ilaha illallah, maka seluruh manusia pun sudah terkena hukum. Cukup nabinya satu, Nabi Adam, maka semua manusia harus iman. Kalau kita pakai pendapat yang Nabi itu punya lingkup hukum sendiri. Nabi yang satu tidak bisa masuk ke lingkup hukum yang lainnya. Masing-masing oleh Allah diberi tugas sendiri. Ini yang harus kita pahami, bahwa orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dalam keadaan muslim. Mereka masuk surganya Allah dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita imani. Insyaallah kita akan sambungkan lagi yang akan datang bicara masalah qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya dasar kewajiban kita mengenal Allah itu apa?
Kok diwajibkan tiap-tiap orang Islam mengenal Allah? Dasar kewajibannya apa? Kita akan ulas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna nana asrafna 'ala ladha ashrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.